إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال فيما يروي عن أبي ذر قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام ثم قلت ثم أي قال المسجد الأقصى كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, ridhonya, alhamdulillah pada siang hari ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap langkah, setiap taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan untuk baginda tercinta Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah senantiasa berikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat yang tiada tara, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Allah berikan rasa aman. Apalagi di tengah-tengah saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita mungkin yang tidak mendapatkan karunia rasa aman, mereka senantiasa dicekam oleh rasa takut, was-was dan lain sebagainya. Maka sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih bersyukur lagi manakala kita membandingkan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina. Sejarah mencatat bahwa Palestina itu adalah sebuah negeri yang berdaulat. Pada mulanya adalah sebuah negeri yang mempunyai kemerdekaan, berdaulat setelah di bawah kepemimpinan Ottoman atau yang kita kenal dengan dinasti Utsmaniyah. Tetapi pada tahun 1912 mulailah penjajah Eropa, mulai dari Inggris, Prancis, Italia, kemudian beberapa negara lain yang memang mereka
menjajah ya, negara-negara di Timur Tengah, termasuk di situ adalah Palestina. Dan pada 2 tahun kemudian disebutkan ada perjanjian rahasia antara penjajah Inggris dengan Prancis, yaitu pembagian wilayah-wilayah yang mereka akan jajah bekas dari kekuasaan Ottoman. Dan saat itu Palestina itu menjadi jatah dari Inggris. Sehingga sejak itulah secara resmi Inggris menjajah Palestina. Palestina yang dulunya berdaulat, mempunyai kekuasaan untuk mengatur bagaimana mereka hidup, sudah menjadi jajahan Inggris. 1 tahun kemudian, setelah Inggris merasa sudah resmi sah mendapat hak jajahan Palestina, lalu dia yang waktu itu dipelopor oleh Menlunya itu membuat surat yang terdiri dari 67 kata saja. Surat ini ditujukan kepada pemimpin etnis Yahudi yang ada di Inggris, komunitas Yahudi yang waktu itu memang sudah diusir di mana-mana, tidak diterima, lalu mereka terkatung-katung di mana-mana. Di antaranya juga banyak mereka yang di Inggris. Kemudian Menlu Inggris ini memberikan surat kepada ketua komunitas ini bahwa mereka akan dibantu mendapatkan sebuah negara di tempat jajahan dia. Ini jahatnya Inggris. Mereka menjanjikan akan membangun sebuah negara di sebuah negara yang dia jajah di Palestina. Dan dia akan berupaya untuk membantu mengurusnya sampai kemudian setelah diumumkan itu, lalu banyaklah orang-orang Yahudi berbondong-bondong datang ke Palestina. Terus sampai akhirnya pada tahun 1948 berdirilah itu negara Israel. Zionis Yahudi memproklamirkan sebuah negara Israel di negeri Palestina, jajahnya Inggris. Dan sejak itulah maka secara resmi negara ini kemudian menggerogoti rakyat Palestina, mencaplok wilayah-wilayah sekitarnya, melakukan berbagai macam kekerasan. Mereka merasa mendapat dukungan dari negara-negara kuat, apa didukung sama Inggris juga yang negara menjajahnya itu. Lalu mereka melakukan berbagai macam tindakan semena-mena kepada bangsa Palestina. Padahal bangsa Palestina sudah baik mau menerima mereka. Dalam kondisi mungkin terpaksa dia juga karena dia sebagai negara jajahan. Tapi kita melihat bahwa bagaimana kronologinya. Ini adalah sebuah negara yang dijajah, yang kemudian dibangun di atas sebuah negara yang lain. Lalu terus menerus setelah mendapatkan dukungan, dia memproklamirkan sebuah negara, lalu melakukan berbagai macam tindakan yang sangat keji. Pada tahun 1967 itu sudah mulai itu ada gerakan dari Menteri Agama Yahudi ini mengomando agar bawah dari Masjidil Aqsa itu digali, dan sampai sekarang terus dengan alasan mereka mencari Haikal Sulaiman. Terus di bawahnya itu digali sampai sekarang. Bahkan pada tahun 1969 itu dari kalangan Yahudi yang mungkin yang ekstrim, bagaimana memprakarsi membakar Masjidil Aqsa. Dan terus menerus mereka itu menindas rakyat Palestina. Mereka tidak memberikan hak untuk bebas. Mereka tetap mengambil wilayah-wilayahnya, mengusir orang-orang yang sudah ada di situ dengan pengakuan bahwa itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan yang kita tidak tahu dari mana mereka. Bahkan dalam tahun-tahun berikutnya kita kenal pada tahun 1982 sampai sekitar 3.500 tuh rakyat Palestina menjadi syahid, sekian ribu menderita luka dan cacat. Pada tahun 2014 juga begitu. Dan puncaknya kemarin, di tengah-tengah masyarakat muslim sedang tenang beribadah,
sedang beriktikaf, mereka berulah lagi. Masjidil Aqsa yang kita yakini ya tempat beribadah, tempat suci, mereka nodai dengan mereka memuntahkan ya berbagai macam gas air mata, peluru karet, dan intinya mereka membuat kegaduhan-kegaduhan. Dan itu kita rasakan akan terus menerus seperti itu. Karena walaupun Palestina sudah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka dan sudah sekian banyak negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, tapi masih saja Amerika dan beberapa negara, kurang lebih ada sekitar sekian negara, mereka tidak mengakui. Dan Amerika yang mengaku sebagai negara yang paling demokratis, yang menjunjung hak asasi manusia, sampai sekarang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Ini adalah PR. Menurut saya, ketika ada berita-berita yang sampai kepada kita, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim, pertama, seorang muslim itu diajarkan tidak boleh membiarkan ada kezaliman, ada kemungkaran terjadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian wahai umat Islam ketika melihat kemungkaran, kezaliman, enggak boleh itu kita diam. Lakukan kalau bisa dengan tangannya. Kalau enggak bisa dengan tangannya, dengan mulutnya. Kalau enggak bisa dengan mulutnya, minimal hati kita itu tidak setuju. Jangan sampai ada kata-kata, wah itu kan urusan mereka, urusan orang Arab sama orang Israel, kita nggak usah ikut-ikut. Masya Allah, ada orang yang hidup di zaman sekarang ini yang merasa punya rasa kemanusiaan masih tega mengatakan seperti itu. Padahal mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sama orang mukmin dimanapun, di belahan bumi manapun, mereka saudara. Dan orang mukmin dengan mukmin yang lain dikatakan Rasulullah SAW, mathalul mu'min fi tawadihim wa taruhumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma. Sudah seharusnya orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti anggota tubuh yang apabila ada bagian tubuh menderita maka ikut merasakan. Adakah kita orang muslim menganggap bahwa ini adalah persoalan mereka? Kita tidak perlu. Di kita sendiri juga masih banyak persoalan. Ngapain kita menjauh-jauh membantu yang lain? Dan sungguh ini tidak benar juga, tidak sesuai dengan prinsip kita bernegara, bahwa merdeka, kemerdekaan itu menjadi hak setiap warga, setiap bangsa. Dan itu disebutkan dalam undang-undang. Jadi kalau sampai ada tokoh yang mengaku sebagai negarawan yang paham Pancasila, paham Undang-Undang Dasar 45, lalu tidak peduli dengan ada negara yang masih dijajah, ya kita pertanyakan kenegarawanan. Di mana dia pemahamannya kepada konsep bernegara itu? Yang kedua, di samping mereka adalah orang-orang yang terzalimi, kita wajib menolong, bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita dimanapun wajib kita tolong. Dikatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu, baik yang mendolimi maupun yang dizalimi. Kalau yang menzalimi kita tolong bagaimana? Kita jangan biarkan, kita cegah. Apa yang bisa kita lakukan? Bagi mereka yang terzalimi kita coba, kita bantu, kita lindungi. Tetapi yang jelas mereka tidak boleh kita biarkan, karena kita sebagai sang muslim dengan apa yang bisa kita lakukan, minimalnya dengan doa kita, dengan keingkaran hati kita, tidak setuju, kita merasa sedih. Dan yang lebih penting lagi juga bahwa negeri ini adalah negeri para nabi. Allah jadikan di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang mukmin. Sebelum Allah perintahkan kita sholat menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah, dulunya umat Islam ini sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertama. Dan di dalam hadis disebutkan ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dzar, ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Wahai Rasulullah SAW, masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid apa wahai Rasulullah?
kata Rasulullah SAW, as'al masjidil haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa? Beliau katakan, al-Masjidil Aqsa. Jadi masjid ini Masya Allah, masjid yang Allah karuniakan untuk umat Islam, di mana Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj pun, Isra itu mulai dari Masjidil Aqsa. Sehingga tidak mungkin kita menganggap bahwa ini ajaran sekuler, ajaran-ajaran liberal, ajaran yang nasionalis yang terbatas, yang seolah-olah itu urusan mereka. Ini sungguh bertentangan dengan ajaran Islam. Dan sudah seharusnya kita sebagai sama muslim, walaupun kita mungkin secara jarak jauh, tetapi kita harus punya kepedulian dengan apa kita yang bisa lakukan. Kalau kita bisa, mungkin kalau kita tidak dihalangin, tidak diatur sama aturan-aturan yang memang menghalangi kita, mungkin kita sudah perang, kita sudah jihad sana. Mungkin sudah wajib kita harus berangkat angkat senjata ke sana untuk membela kemuliaan saudara-saudara kita. Tetapi karena kondisi yang membatasi aturan-aturan tertentu, setidaknya kita apa yang bisa, mungkin dengan donasi, dengan kita sampaikan kebenaran, qulil haq, atau yang paling minim kita mengingkari hati kita dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, agar Allah berikan perlindungan, dan Allah Subhanahu wa taala agar jauhkan dari penjajahan. Kita selalu berdoa, Allah mansur ikhwanana al-mazlumina fi Palestina. Ya Allah, berikanlah pertolongan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai sama muslim, walaupun secara jarak mungkin jauh, tetapi hati kita satu. Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai, sesungguhnya sama mukmin itu bersaudara. Hendaknya kita selalu saling islah, saling memperbaiki, saling menguatkan di antara kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.